Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Ramadhani dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah framework. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CRUD data pelanggan part 2. Nah, pertama kita langsung masuk ke modul saja. Di sini pada modul sebelumnya tuh form pelanggan berhasil dibuat jika ditandai pelanggan controller di function create sudah dapat menampilkan ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita kan udah terakhir kali itu udah nampilkan ini setelah kita menginputkan data. Terakhir tampilannya itu kan seperti ini. Lanjut, kita akan melakukan validasi inputan, menyimpan ke database, lalu menampilkan pada list tabel beserta tombol edit dan hapus. Nah, kemudian yang pertama kita tuh disuruh langkah 1 tuh validasi, salin kode berikut dan terapkan di function store. Nih, kita copy aja kode ini lalu kita salin ke function store. Kita buka pelanggan controller, dia bilang di function store. Nah, ini dia. Nih, kita salin aja kodenya. Kemudian jangan lupa untuk menampilkan add errors di halaman form untuk informasi error validasi Laravel. Nah, nanti teman-teman tuh dapat menambahkan add error di halaman form untuk informasi error validasi Laravel. Jika sudah mengisi form dengan benar, pasti tetap akan tampil error seperti berikut. Nih, nanti tuh karena udah ditambahkan si add error ini, nanti tuh di formnya tuh akan tampilannya tuh seperti ini. Jadi karena ini udah kita codingannya udah selesai, jadi saya tidak melihatkannya. Tidak menunjukkannya. Jadi langsung saja saya jelaskan. Kemudian silahkan cek pada bagian value untuk inputan gender dan pastikan value untuk setiap option sesuai dengan di pengecekan validasi. Lalu kita langsung masuk langkah kedua, yaitu create data. Jika validasi sudah berhasil dilewati, selanjutnya memanggil model untuk melakukan insert data. Silahkan salin kode berikut dan letakkan setelah blok kode validasi. Nah, kita tuh tinggal copy aja codingan yang udah dikasih di modul ini. Terus dia bilang letakkan setelah validasi. Ini dia. Ini dia codingannya. Teman-teman dapat melihatnya. Ini dia codingannya. Nih, saya apakan. Nih, codingannya. Kemudian, pastikan menampilkan info session success pada halaman list pelanggan untuk menampilkan informasi alert success. Jika semua sudah dipersiapkan, berikut tampil setelah melakukan submit form data pelanggan. Nah, setelah kita tuh melakukan tambah data, nanti itu dia bakal muncul penambahan data berhasil. Nah, di sini saya bisa menunjukkannya. Nih, apabila teman-teman klik tambah data, lalu isi, ini kita isi bebas saja ya, first name-nya kita bedakkan dulu, last name-nya kita isi Amelia, kemudian isi tanggal lahirnya, kemudian gendernya kita isi nama, simpan. Nih, penambahan data berhasil, data tertambahkan sada ini nih. Nah, kemudian kita balik lagi ke modul. Silahkan cek menggunakan DBMS yang digunakan untuk melihat langsung ke tabel pelanggan untuk memastikan data sudah masuk dengan benar. Nah, ini nih untuk melakukan cek ini, nanti teman-teman tinggal buka Laragon terus cek di database ini untuk melihat database punya teman masing-masing. Kemudian saya akan menjelaskan langkah ketiga, yang dimana langkah ketiga itu adalah read data. Pada function index, di pembahasan sebelumnya kita sudah menggunakan model untuk pengambilan data pelanggan. Nah, public function index kita buka pada pelanggan. Habis itu dia bilang pada function indexnya tuh udah ditambahkan ini.
Ini dia S data pelanggan nih. Ini saya blok agar lebih jelas. Terus ini pelanggan AL ini nih akan mengambil seluruh data yang belum dihapus pada tabel pelanggan dan akan dipasing ke view. Pada view, kita akan melooping seluruh data pelanggan dan menampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian silahkan buka direktori ini nih, teman-teman dapat membuka saja nanti sendiri direktori ini dan buka file bootstrap tables.html, lalu searching traffic search, maka akan dijumpai blok kode sebagai berikut nih. Nanti teman-teman dapat men-searching saja traffic search ini untuk melihat kode ini. Kemudian silahkan copy lalu paste ke pelanggan index.blade.php sebelum tag footer, lalu lakukan perubahan berikut. Dia minta di pelanggan index.blade.php. Terus kata dia tadi kan berikut atribut ID dengan nama tabel pelanggannya. Terus sesuaikan aja ya dengan nanti teman-teman dapat mengubahnya sendiri. Kayak gini, first name, last name, birthday, gender, email, phone, action. Terus hapus seluruh TR yang ada di dalam tag tabel karena kita akan melooping dan membuat TR yang baru, namun jangan hapus tag bodinya nih. Itu berikut hasil akhir setelah blok kode tabel disesuaikan. Nah, ini nih gunanya tuh untuk membuat si navbar ini. Kalau saya tampilkan nih. Gunanya tuh untuk membuat si navbar ini. Nih, yang saya blok di atas nih. Kemudian kita balik lagi ke modul. Jika sudah sesuai, lakukan looping S data pelanggan di dalam tag body seperti gambar berikut. Nih, ini dia. Kemudian pembacaan data pelanggan sudah berhasil dilakukan. Nah, itu tuh maksudnya tuh jika teman-teman udah tambahkan data pelanggan, apabila si pelanggan data pelanggannya tuh sudah muncul seperti gambar ini, berarti itu udah berhasil. Di sini saya akan mencontohkannya nih. Ini tuh tambah datanya tuh udah dilakukan nih. Maka berarti itu tuh yang dimana klik tambah datanya itu berfungsi dengan baik sehingga jika teman-teman melakukan tambah datanya itu sudah dapat ditampilkan. Kemudian kita ke langkah 4 yaitu update data. Update data. Perubahan data dilakukan dengan berpindah ke halaman edit menggunakan tag A yang meredirect ke function edit dengan membawa satu parameter berupa unique ID data yang akan diperbaharui. Siapkan root untuk mengakses function edit dengan membuka satu parameter. Nah, root ini tuh sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa itu tuh letaknya di web.php, yang dimana dia nyuruh untuk membuat root pelanggan edit. Nih, rootnya tuh nih tombol edit. Ini nih tinggal ditiru aja yang ada di modul. Terus selanjutnya kita akan menambahkan tombol edit pada kolom action di tabel pelanggan salin kode berikut. Ini tuh tadi tuh beradanya di bagian pelanggan index. Kemudian dia bilang copy aja ini kan. Terus teman-teman tuh dapat copy aja ke codingannya untuk ini tuh kode ini tuh untuk menampilkan si tombol editnya. Lalu paste pada tag td untuk tombol edit di sini. Nah, itu tuh ini dia untuk tombol edit, menampilkan tombol edit. Ini kita tengok di sini. Nah, ini tuh dia untuk menampilkan tombol edit. Ini kita langkau aja. Kemudian sesuaikan function edit pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim, lalu memanggil model find our file untuk mencari data yang memiliki primary key yang sama dengan sparam 1. Sesuaikan pada function edit. Nah, kita buka pelanggan controller.
Kemudian untuk menerima parameter yang dikirim ini sesuaikan pada function edit. Teman-teman tuh tinggal lihat aja function editnya. Terus sesuaikan sama yang ada di modul. Nih, saya blok aja. Terus kata dia memanggil model find or file. Terus perhatikan pada bagian view. Kita buka pada bagian view. Nih view, kita akan membuat file view baru dengan nama edit.blade.php. Ini akan menjadi tampilan form yang digunakan untuk merubah data. Nih edit.blade.php. Kemudian silahkan duplikat file create.blade.php itu ke dalam edit. Nah, teman-teman tuh nanti dapat buka aja create.blade ini, terus Ctrl A, Ctrl C untuk mengkopinya, lalu di-copy ke dipastekan nanti ke file edit.blade.php. Lalu sesuaikan beberapa hal berikut. Ini tuh nanti teman-teman tinggal ganti aja, kayak misalnya nanti searching aja kayak tambah pelanggan tuh nanti teman-teman ganti sama edit pelanggan. Terus from data pelanggan tuh nanti tuh ubahnya jadi from perubahan data pelanggan. Breadcrumb-nya tuh dari tambah data jadi edit data. Itu tuh kurang lebih tuh isinya tuh sama aja kayak create.blade.php. Cuman kan di sini dia mintanya itu untuk edit, jadi teman-teman tuh ngubah sedikit-sedikit aja. Nih, ubah yang ada di modul ini kan. Kemudian buat action formnya dengan root pelanggan ini nih kita tinggal buat rootnya aja di pelanggan update. Kita tuh tinggal buat rootnya aja di ini web.php. Nih pelanggan update. Pelanggan update. Kemudian tambah inputan type hidden untuk menyimpan nilai primary key yang akan diperbarui sebelum tag close form. Ini tuh teman-teman nanti tuh tinggal menambahkan aja kode berikut ini. Terus kemudian untuk tombol simpan itu tuh ubah teksnya tuh jadi simpan perubahan. Terus ubah kelasnya tuh jadi ini btn info. Terus nanti tuh teman-teman tinggal ganti-ganti aja isi setiap file untuk inputan yang tersedia sesuai dengan data yang dikirim dari controller. Untuk pilihan gender memiliki cara berbeda dalam memberikan value. Ini teman-teman juga dapat mengikutkannya nanti. Terus berikut hasil akhir form perubahan data pelanggan. Nih, kita coba edit data pelanggan ya. Sebentar sebelumnya saya jelaskan dulu. Selanjutnya sesuai action update untuk menerima data perubahan. Menerapkan validasi dan memanggil model untuk pembaharuan data berdasarkan primary key yang dikirim melalui input type hidden. Silahkan coba melakukan perubahan data maka akan tampil sebagai berikut. Nah, sebelum perubahannya tuh seperti ini, sesudah perubahannya tuh nanti tuh ada dia tuh navbar yang memberitahukan perubahan datanya tuh berhasil dilakukan. Nih, kita klik edit, kita edit saja bagian ini, kita ganti jadi nama panjang yang lain aja. Mungkin terus klik simpan perubahan. Ini nih ketika kita melakukan perubahan data. Nah, perubahan data berhasil. Yang dimana berarti itu perubahan datanya itu berhasil dilakukan. Yang tadi itu kan last name-nya tuh Ramadhani. Jadi saya ganti dengan nama Putri untuk mencoba si edit ini. Kemudian dia tuh kalau misalnya udah melakukan editnya itu berhasil, maka tuh muncul dia tag navbar perubahan datanya berhasil. Kemudian kita balik lagi ke modul. Langkah 5, yang dimana itu tuh adalah delete data.
Penghapusan data itu dilakukan dengan mengakses function destroy melalui tag @href dengan membawa parameter unique ID sebagai parameternya. Siapkan root untuk mengakses function destroy dengan membuka satu parameter. Nah, kita tuh tinggal buka aja pelanggan destroy-nya ini. Ini dia kodenya untuk ini nih untuk hapus. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tombol hapus pada kolom action di tabel pelanggan salin kode berikut. Nah, kita tinggal copy aja yang ada di modul ini, kemudian buka bagian pelanggan index. Terus katanya copy yang bagian hapus. Ini nih kode untuk menampilkan blok hapusnya nanti. Kemudian lalu paste pada tag TD ini untuk tombol edit di sini. Nah, yang dimana tampilannya tuh nanti kayak gini, ada edit, ada hapus. Tadi kan udah di ini, nih seperti ini. Nih ada edit, ada hapus. Kemudian sesuaikan function destroy pada pelanggan controller. Kita buka pelanggan controller. Untuk menerima parameter yang dikirim, lalu memanggil model find or file untuk mencari data. Untuk mencari data yang memiliki primary key sama dengan param1, lalu memanggil function delete untuk menghapus data. Itu tuh kita tinggal buka yang bagian destroy. Nih, saya blok agar lebih jelas. Ini nih berguna untuk penghapusan data, yang dimana ini nih kan penghapusan data berhasil. Jadi nanti pas teman-teman tuh melakukan hapus, dia tuh bakal tampil pesan penghapusan data berhasil. Itu tuh menandakan bahwa si data itu tuh berhasil dihapus. Jadi kayak gini, misalnya saya mau hapus yang ini, yang pertama kita hapus. Nah, dia kehapus, terus muncul pesan penghapusan data berhasil, yang dimana artinya itu data yang dihapus tadi itu berhasil dilakukan. Baik, kemudian kita balik ke perintah tugas. Nih, sediakan di sini kita diminta untuk sediakan link atau tombol login, terus atau menuju page admin pada halaman home project masing-masing terlebih dahulu. Nah, kita tuh diminta untuk menampilkan yang tadi diminta itu, jadi kita buka dulu bagian login. Bentar. Pada home project masing-masing, maaf. Jadi kita searching aja dulu pada bagian home, kita enter. Nah, ini dia login daftar admin, kemudian ini bisa diklik ya, kita klik admin. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini. Kemudian terapkan CRUD dan tambahkan satu modul data mitra. Ketentuan data mitra ini kan seperti ini. Kemudian tuh kita balik lagi ke template, kita diminta untuk mitra tadi kan. Nah, ini dia tampilan untuk data mitranya. Kemudian kita balik lagi ke ini tuh, bentar, itu tuh kita tinggal coba aja lakukan tambah data. Kita masukkan nama mitranya tuh, misalnya masukkan alamatnya tuh, masukkan emailnya email.com, masukkan nomor telepon, terus jenis kemitraannya tuh tadi tuh yang diperintahkan kan pada tugas tuh buat platinum, gold, silver, terus kita terserah mau pilih yang mana. Saya pilih silver. Kemudian isi tanggal bergabungnya tuh. Terus jangan lupa dilakukan centang, yang dimana data ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Kemudian klik simpan.
Nih, penambahan mitra berhasil. Nih, tadi dia berhasil ditambahkan kan. Habis itu ini nih fungsinya sama kayak edit sama hapus tadi, sama seperti yang pelanggan tadi. Ini tuh dapat diedit, dapat dihapus. Kita coba aja biar teman-teman tuh lebih jelas. Kita edit, kita ubah di bagian jenis kemitraannya ya. Simpan perubahan. Ini dia langsung berubah jadi seperti ini. Kemudian hapus. Nih, penghapusan data mitra berhasil. Baiklah, ini video presentasi saya. Mohon maaf apabila kurang dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.